Ya, saya tahu ini berat mungkin buat Raffi. Betul, sangat berat sekali. Kita bisa memaafkan, tapi setidaknya kenapa tidak untuk kita terus mencoba untuk mulai ya, Pak Ustadz ya. Raffi sih saya berharap pelan-pelan Raffi bisa coba memaafkan ayah ya. Nah, Raffi sekarang tinggal sama ibu di mana? Di kontrakan. Di kontrakan. Iya. Nah, itu sehari-hari tetap ibu yang biayain? Iya, jadi sampai kita kalau makan dulu itu harus jual baju kita semua baru bisa makan. Sampai segitunya ya? Iya. Nah, itu setelah umur 10 tahun itu dikontrakan sampai umur berapa nih? Sampai sekarang kah atau sudah ada mulai perubahan? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, Raffi sendiri kerja di mana? Saya sekarang udah punya usaha kecil-kecilan sendiri. Punya usaha kecil-kecilan berarti ya alhamdulillah udah bisa menghidupi keluarga ya. Cuma Pak Ustadz, kita kembali ke masa yang waktu ibunya sampai jual baju apa segala macam ini. Ya Allah, ini gimana nih Pak Ustadz? Seberapa besar nih dosa untuk seorang suami seperti itu? Walaupun sudah pisah ya Pak Ustadz. Ya tentu dosa besar. Jadi kita berkali-kali mengingatkan pada diri kita dan para pemirsa sekalian, kalau ada dua pasangan suami istri, pasutri pasangan suami istri, kemudian karena sebab konflik atau apapun, kemudian mufarraqah berpisah, bercerai, maka perceraian ini hanya merubah status saja, status relasi suami dengan istri. Tetapi relasi antara ayah dengan anaknya tidak ada perpisahan, tidak terpisah. Maknanya apa? Tanggung jawab orang tua, ayah dalam hal ini kepada anaknya tetap jalan, yaitu memberikan nafkah. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu diulang-ulang Allah memberikan penjelasan. Ketika misalkan ada persoalan dengan istri kemudian berpisah, maka hendaklah mereka tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika mereka memiliki anak. Apalagi kita mendengar kisah Mas Raffi tadi sangat prihatin sekali ya. Ibunya kemudian bersama dia sampai keterbatasan ekonomi himpitan yang luar biasa ketika mau makan hingga sampai tadi. Maka tidak sepatutnya hal ini terjadi, dan ketika ada ayah yang perlakukan semacam ini, tentu dosa besar akan diberikan kepada orang ayah karena dianggap ia telah melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Berarti Raffi berapa bersaudara di rumah? Dua. Berarti dua-duanya semuanya ikut ibu ya? Iya. Nah, ini benar sama sekali ayah nggak pernah mau nemuin Raffi dan adiknya? Nggak pernah mau tahu keberadaan anak-anaknya, nggak tahu mereka kayak keadaan kita makan apa belum, nggak mau tahu. Raffi berapa tahun sampai mulai dia nggak pernah mau nemuin sampai sekarang udah berjalan berapa tahun? Sampai 15 tahun. Terakhir itu ketemu di acara keluarga. Saat itu saya lihat kayak nggak asing gitu. Kok udah tua gitu, keriput ya. Ternyata itu ayah gitu. Dan di situ saudara ngomong kalau udah ditinggalin sama istrinya yang dulu. Dan semenjak itu juga ayah mau minta maaf. Minta maaf, ngomongnya apa dia? Ayah mau minta maaf atas kelakuannya yang dulu gitu. Tapi saya nggak mau anggap. Raffi, Mak, Raffi, apa nih? Lepasin! Ayah kangen sama kamu, Raffi. Hah? Kangen? Iya, Nak. Juga ayah mau minta maaf sama kamu. Oh, baru sadar rupanya. Gua udah gak ada bokap lagi. Ayah memang salah sama kalian. Ayah minta maaf. Alah, kemana aja lo selama ini? Lo udah ninggalin nyokap gua sama gua, terus lo milih kawin lagi. Gua udah gak butuh lo. Maafin ayah, Raffi. Mending lo pergi dari sini. Sana! Sampai kapanpun gua gak akan butuh lo lagi. Pak Ustadz, ayahnya sebenarnya udah minta maaf ya Pak Ustadz. Pada saat itu seharusnya apa yang harus Raffi lakukan ya Pak Ustadz? Tentu bagi Mas Raffi seharusnya ya memaafkan ya.
Tetapi kan tidak mudah karena sudah terjadi akumulasi kebencian dan dendam tadi karena melewati beberapa penderitaan yang tidak diraukan. Tetapi ada satu hal para pemirsa, pelajaran berharga untuk kita semuanya, terutama pada para orang tua. Jadi ketika tadi kan, mohon maaf, ayahnya Mas Raffi tadi kan ada kelapangan tadi, kemudian menikah lagi. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan dengan kedoliman kepada anaknya seakan-akan akan terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atidun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Apa mananya? Catatan keburukan itu sesungguhnya adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, akan mereport ulang pada kita sendiri. Apa mananya? Mananya adalah ketika suatu saat kita akan jatuh dalam penderitaan, maka sesungguhnya pada saat itu ada penyesalan dan kita akan ingin kembali kepada orang yang dulu kita benci. Dan sesungguhnya ketika kita masih punya anak, punya orang tua, punya anak dan punya istri, ini sesungguhnya adalah inilah nilai barang yang sangat berharga. Harta bisa hilang, tetapi anak kita inilah yang pada saatnya akan menjadi tumpuan. Dan kita pada pagi hari ini diberikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah kehidupan Mas Raffi dari ayahnya. Ayahnya dulu tidak memberikan perhatian, tidak menghiraukan pada anaknya, pada istrinya. Pada titik tertentu ketika berbalik kehidupan ayahnya penderitaan, maka dia ingin kembali kepada anaknya dan kembali kepada istrinya, ingin bertumbuh, berlabuh. Tetapi pada saat itu apa yang terjadi? Sesungguhnya telah telat. Karena apa? Akumulasi kebencian dari anaknya telah muncul. Lah saya kira hal ini sesungguhnya yang diperlukan dari seorang anak adalah memiliki kebesaran jiwa. Apapun yang terjadi itu adalah ayah kita, dan kita harus mulai berlatih dan memberanikan diri untuk memberikan maaf. Sebab pada saatnya nanti kita juga akan minta maaf pada anak-anak kita di kemudian hari. Nah, Mas Raffi, anggota keluarga Mas Raffi yang lain itu ada nggak yang meminta Mas Raffi untuk memaafkan ayah? Semua sih, cuman ibu juga nggak mau. Karena kan saudara ngomong kalau ayah sudah ditinggalin sama istrinya yang dulu dan sekarang pingin ngajak balik gitu. Dan ibu juga nggak mau. Ibu nggak mau? Nggak mau. Alasan nggak maunya kenapa? Karena sudah dulu menelantarkan kami gitu. Oke. Gini, setelah dia minta maaf, kemudian Mas Raffi sama sekali nggak mau memaafkan ayah gitu kan. Nah, kalau misalnya nih di ujung telepon kami sudah mencoba telepon ayahnya Mas Raffi mau ngomong sama ayahnya? Nggak mau. Pak Ustadz, karena teman kita beberapa tuh juga sudah mencoba menghubungi ayahnya. Ayahnya sih sebenarnya mau coba bicara langsung, cuma sulit, dia butuh mediasi dengan keadaan Pak Ustadz di sini. Kalau bisa sih saya berharap Raffi mau coba terima dulu teleponnya, biar kalau nggak mau ngobrol sama Raffi, ngobrol sama kita berdua dulu aja. Gimana? Boleh diizinkan? Sekarang begini, Mas Raffi, ketika ada seorang hamba yang bermaksiat, durjana pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada titik tertentu hamba ini sadar, bertaubat, menghadap pada Allah, kemurkaan Allah itu menjadi sirnya, Allah masih menerima. Apa maknanya pelajarannya? Pelajarannya adalah kita sebagai hambanya tentu menteladani bahwa Allah yang dimurkai, yang Allah yang dimaksiati saja, ketika menghadap pada Allah, Allah masih menerima maaf atas hambanya, mengampuni hambanya. Masa hambanya ketika ada orang salah, apalagi ayahnya sendiri, ingin dihubungkan, masa kita tidak mau? Apa kita tidak mau misalkan menjemput rahmat Allah? Jadi ketika kita membuka keran ini, sama dengan kita telah membuka pintu-pintu keberkahan dari langit, Allah berkah pada kita. Saya kira Mas Raffi harus mulai melatih diri. Berat, tetapi kita harus mulai melatih diri. Itu saya kira Mas Raffi. Sambil menunggu kita telepon ayahnya Mas Raffi, yang paling terbayang dari Mas Raffi, perlakuan seperti apa nih ayahnya ke Mas Raffi? Yang selalu menghantui Mas Raffi sehingga Mas Raffi sulit buat maafin. Waktu itu ayah dapat warisan dan kita itu nggak bisa makan. Sedangkan ayah bisa beli rumah serba mewah gitu. Dan ketika saya ke sana malah nggak dianggap, malah disuruh pulang. Jadi nggak dianggap kayak anaknya gitu. Jadi itu yang bikin Mas Raffi sama sekali udah nggak mau memaafkan ya. Iya. Yang saya mau tanya lagi sebenarnya adalah ini sih, selain trauma itu, karena Mas Raffi katanya juga nggak akur sama abangnya Mas Raffi ya. Iya. Nah, boleh diceritakan kenapa nggak akurnya Mas? Jadi saat itu kakak saya juga broken home dan nggak pernah pulang. Suka balapan liar, pulang-pulang
badannya luka-luka gitu. Dan kalau pulang pun waktu saya juga ikut broken home, saya juga sering minuman keras. Waktu mabuk, mama marah, ibu saya marahin sendiri gitu. Jadi saya tengkar sama kakak saya. Oke, berarti Pak Ustadz ini bisa dibilang mungkin nggak ada pengaruh dari perilaku orang tua yang kemudian dia pisah dengan istrinya sehingga tidak mendapatkan kasih sayang nih kakaknya Mas Raffi ini, Pak Ustadz. Ya, ini salah satu tipe kehidupan rumah tangga ketika serumah tangga itu broken home antara istri dan suami kemudian meninggalkan anak. Maka anak akan kehilangan keteladanan gitu. Apalagi ketika tadi sudah berkeluarga saja tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari ayahnya. Begitu terpisah malah semakin bertambah lagi. Jadi pelajaran yang dapat kita petik pada para pemirsa sekalian adalah bahwa ketika ada persoalan konflik rumah tangga seorang suami dengan istrinya dan kemudian terjadi broken home, keterpisahan antara perceraian antara seorang suami dengan istrinya kemudian meninggalkan anak, maka yang paling parah dan paling terdampak mendapatkan goncangan psikologis adalah anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya tumbuh menjadi remaja, ketika menjadi dewasa, maka alam memori bawah sadar dia akan menyaksikan pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupannya. Maka ini sama dengan berputar, yang oleh kata Nabi, az-zaman istadaro, zaman itu akan berputar. Zaman anak kecil tadi merasakan kepahitan hidupnya, maka ketika besar akan diputar ulang dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dari ayahnya, maka lengkaplah sudah dalam konteks kehidupan yang dialami oleh Mas Raffi bersama kakaknya tadi hingga terjadi pertengkaran, kemudian Mas Raffi terlibat minuman keras, kakaknya kemudian balap liar dan kemudian di rumah terjadi konflik dan ibunya juga mengalami goncangan psikis yang luar biasa menyaksikan anak-anaknya. Saya kira pelajaran-pelajaran semacam ini sesungguhnya adalah memberikan takdir untuk kita semua untuk kembali pada tuntunan agama, dan agama akan membimbing jalan ketika apa yang dihadapi oleh Mas Raffi semacam ini.